Itu sesi pertama. Yang kedua, akhirnya model saya ajak keluar sedikit ya, masuk keluar sedikit. Kenapa? Ada unsur merah sama biru, saya menarik sekali. Jadi putih, merah, biru ya. Jadi framing itu saya buat. Terus ada arca yang antik juga saya majukan. Nah di situ yang saya perlukan cuma 2 lampu ya. Yang satu adalah standar reflektor ya, saya buka ininya saja, saya taruh di bawah ya. Jadi tanpa ini, karena saya perlukannya sinar highlight dari belakang. Utamanya sebetulnya yang satu lampu saya gunakan payung tadi ya, payung yang bukan softbox, bukan oktagonal, tapi saya lihat itu payung yang dikasih diffuser. Nah disitulah juga menarik. Kenapa? Ada unsur matahari yang sudah masuk, tapi saya harus mengadjust bagaimana flash itu bekerja dengan f berapa dan kecepatan berapa. Saya adjust sesuai dengan ambient yang ada. Tadi saya masih ingat, kalau nggak salah saya di posisi antara 1,2 dan maksimum saya gunakan f2 karena saya mau dimensinya. Walaupun ada dekat, saya pengen belakangnya agak kabur sedikit, jadi tajamnya hanya di objeknya. Karena di dalam sebuah fashion photography itu penting kita melakukan hal itu agar supaya objek sama detail baju itu kelihatan keluar. Jadi kayak comes out with push gitu ya. Jadi kalau di istilah film biasanya kita melakukan pakai tele, tapi seolah-olah orang itu jalan nggak deket-deket tapi tajam terus padahal dia bergerak. Nah seperti itulah prinsipnya. Jadi artinya yang sesi kedua itu saya sudah lakukan dengan seperti itu, dan terlihat memang segalanya masih tetap natural. Berikutnya sesi kedua, modelnya saya ganti dengan pakaian yang merah. Saya memutuskan untuk mengambil lokasi di dalam. Sebetulnya di dalam itu banyak risiko yang bisa kita alamin. Karena apa? Shaking. Karena kalau kita pakai synchro speed dengan katakanlah nggak usah 125 synchro speed, di 60 atau 30 belakangnya pasti gelap. Karena nuansanya kelihatan sekali kan, belakang gelap, tapi ambiennya bagus sekali. Lampunya kecil-kecil kan, padahal udah diterangin ya segitu. Nah disinilah sebetulnya pada saat itu kita harus memberanikan diri untuk handheld. Karena kalau kita pakai tripod, mobilisasi kita kurang. Sedangkan kita harus kaya angle, kaya momen, kaya frame ya, itu yang paling penting. Akhirnya saya coba putuskan di posisi model itu di posisi yang nggak kena ambient. Kalau model kena kan bergerak ya, antara komposisi ISO, diafragma, kecepatan itu kan masuk dalam framing. Nah itu yang harus kita perhatikan. Makanya saya selalu ambil posisi model yang digelap, baru menggunakan flash. Dengan catatan flash itu saya lakukan yang kecil. Jadi saya cuma menggunakan 1/64 atau 1/128, berarti kalau dihitung itu hanya kira-kira 1/10 dari total kekuatan. Dan itu sebetulnya sangat menguntungkan. Kenapa? Kita juga akan irit baterai karena kita tanpa menggunakan full power. Karena sekali lagi ya, selalu tekankan bahwa memotret model itu jangan berpikir tajam menggunakan f8. Tajam menggunakan f11, salah. Karena menggunakan 1,2 dan menggunakan 8 sama-sama tajam. Nah, disinilah sebetulnya yang sangat menarik bahwa menggunakan pencahayaan satu saja. Tadi saya putuskan untuk menggunakan payung yang kecil, tapi silver, dan saya tutup dengan kainnya supaya agak soft sedikit. Karena silvernya itu sangat keras sekali, dan saya nggak mau sudutnya nyebar kemana-mana. Karena kalau sudut nyebar kemana-mana, ambient saya akan hilang. Jadi saya ke model aja. Dan di situ tadi jago saya hanya ada penambahan. Yang sesi kedua adalah lampu saya taruh di luar, saya tembakkan ke jendela supaya apa? Supaya ada dimensi seolah-olah itu natural dari matahari, padahal itu berbentuk dari flash ya.
dan memang powernya juga gede. Jadi yang main light saya hanya menggunakan kira-kira 1/64 lah, 1/64 atau enggak 1/28, karena saya perlu recycling time yang cepat. Jadi memang sebetulnya buat saya adalah seorang fotografer pada saat dia menentukan sebuah produk yang dia gunakan itu recycling time, bukan warna, bukan apa, karena sekarang kan ada warna kekinian, warna hijau biru bisa dilakukan, bahkan ada grading cahaya sama art filter ada. Jadi sebetulnya itu sudah tidak berlaku lagi kalau kita berpikir ke sana. Tapi recycling time paling penting. Karena apa? Karena kalau kita memotret fashion itu kan bergerak. Kadang-kadang 1/4 detik dia bergerak kan. Dan itu harus kita lakukan. Apalagi kalau moving object ya, itu kan perlu recycling dan itu penting. Dan tadi memang tidak ada masalah sama sekali. Jadi buat saya ini bisa mewakili untuk saya melakukan pemotretan baik itu fashion bergerak atau still ya. Dalam sebuah fashion shot ya, itu yang paling penting sebetulnya dinamika. Kita ngeliat lokasi pada saat kita motret, sebetulnya kita harus lihat kiri kanan. Tadi terlihat, nanti akan gambarnya akan terlihat lah, karena semuanya kita coba abadikan tadi. Dan di sini sebetulnya yang saya lakukan adalah bagaimana pada saat kita motret, otak kita udah di sana gitu loh. Begitu saya thread gini, saya udah langsung pindah ke sana. Begitu saya motret ke sana, saya udah melakukan pindah sini gitu. Karena itu udah ya, sebelum motret biasanya kan kita coba ngecek itu ya, cek lokasi ya, cek angle yang tepat.